Halo anak-anak ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Dalam pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bab baru nih, bab 2. Kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Di sini ibu mempunyai dua gambar. Ada gambar yang pertama gambar robot dan ada gambar sapi. Menurut pendapat anak-anak, manakah yang merupakan makhluk hidup? Apakah robot ini atau sapi? Yang mana ya? Yang merupakan makhluk hidup yang memiliki semua ciri-ciri kehidupan. Apa sih ciri-ciri kehidupan ini? Nah, di sini ibu akan membahas semua ciri-ciri kehidupan. Oke, kita masuk yang pertama nih. Ciri kehidupan yang pertama seperti yang digambar ini nih. Kelihatan nggak orangnya lagi ngapain? Di sini kayak ada yang dihirupnya ya. Jadi kalau kita lihat, dia di sini menghirup yang namanya O2 atau oksigen dan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Proses apa ini kalau seperti ini? Ini kita sebut dengan proses yang namanya bernafas, atau orang menyebutkan juga dalam IPA disebut dengan respirasi. Apa itu proses bernafas? Yaitu proses kita mengambil oksigen dari lingkungan kita dan mengeluarkan karbon dioksida. Apa sih gunanya oksigen bagi tubuh? Itu untuk mengubah makanan kita menjadi energi. Makanya kalau kita nggak bernafas aja selama 5 detik deh, atau misalnya selama 30 detik, itu kita bisa mati. Kenapa? Karena tubuh kita nanti tidak bisa mendapatkan energi. Seperti itu. Oke, kalau misalnya bagi kita manusia, kita itu bernafasnya dengan apa? Ini ibu akan membahas macam-macam alat respirasi. Yang pertama nih, ini adalah alat respirasi bagi manusia. Kita menggunakan yang namanya paru-paru. Selanjutnya, kalau misalnya bagi serangga, dia menggunakan yang namanya trakea. Lalu, di sini kalau misalnya ini adalah insang pada ikan untuk bernafas. Lalu kalau pada laba-laba, dia menggunakan yang namanya sama kayak manusia, paru-paru juga, tapi namanya nanti paru-parunya itu ada lembaran seperti buku. Jadi orang nyebutnya dengan paru-paru buku. Selanjutnya, kalau pada tumbuhan bernafas juga nggak? Nah, tumbuhan karena dia makhluk hidup, dia juga bernafas, tapi dia bernafasnya pada daun. Jadi daun ini nanti ada bolongannya, disebut dengan stomata nih, bagian bawahnya ini. Di sini dia tempat dia bernafas pada tumbuhan. Selanjutnya kita masuk nih yang bagian 2. Menurut anak-anak, ini ciri-ciri makhluk hidup yang apa nih? Kalau kita nggak ngelakuin ini, apakah kita masih bisa tetap hidup? Oh, pasti tidak ya. Jadi ciri makhluk hidup yang kedua, kita itu membutuhkan nutrisi atau kita perlu makan nih untuk kelangsungan hidup kita. Jadi makanan dan air adalah semuanya kebutuhan bagi makhluk hidup. Untuk apa nih bagi kita? Untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, atau mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak. Lalu, kalau tumbuhan, dia membutuhkan nutrisi juga nggak? Bagaimana caranya tumbuhan itu dia membutuhkan nutrisinya atau menghasilkan nutrisinya? Jadi kalau bagi kita manusia dan hewan, kita itu bisa makan dari luar. Tapi kalau tumbuhan, dia itu caranya dia menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Jadi tumbuhan itu membuat makanan sendiri, kalau kita makannya dari luar seperti itu. Tapi yang penting kita dan tumbuhan sama-sama membutuhkan nutrisi. Selanjutnya kita masuk yang ketiga nih. Oke, di sini ada anak-anak lihat gambar nih. Awalnya ini gambar manusianya kecil berubah jadi besar. Kemudian ini ada bebeknya dari kecil jadi besar seperti itu. Kemudian di sini juga ada nih gambar kacang-kacangan dari kecil jadi besar. Ini ciri-ciri makhluk hidup yang apa sih? Jadi, yang di sini adalah ciri makhluk hidup namanya tumbuh.
Apa itu tumbuh? Tumbuh itu adalah proses pertambahan tinggi nih. Bisa tinggi, bisa massa, atau misalnya berat badannya, kemudian volumenya yang dapat kita ukur. Misalnya nanti awalnya kayak anak-anak ini, waktu masih kecil tingginya 50 cm. Kalau dia mengalami pertumbuhan, nanti menjadi tingginya 150 cm. Itu disebut dengan tumbuh. Kemudian ya ibu tanya, tumbuh ini sama nggak sih dengan berkembang? Kalau misalnya beda, kenapa nih? Jadi tumbuh dan berkembang itu dia berbeda. Apa perbedaannya? Kalau misalnya kita lihat di sini, ketika tumbuh dia cuma terjadi pertambahan ukuran saja, tapi bentuknya tidak berubah. Misalnya antara manusia yang kecil dan yang besar, yang berubah cuma ukurannya saja. Kan enggak juga waktu kecil jari kita itu masih jumlahnya 4 kan, ketika kita tumbuh besar jumlahnya baru 5 kan. Jumlahnya sudah tetap, sudah sama-sama 5, tapi nanti ketika kita dewasa ukurannya menjadi lebih besar. Tapi kalau yang berkembang, ini contohnya yang kayak ini, kayak contoh proses metamorfosis. Misalnya nih, awalnya bentuknya kayak ulat nih, kemudian bentuknya kayak kepompong. Beda nggak bentuknya? Lalu berubah lagi menjadi bentuk kupu-kupu. Ini dari bentuknya aja berbeda banget kan? Ini yang kita sebut dengan berkembang. Jadi adanya nanti perubahan proses kedewasaan atau kematangan nih. Jadi ada perubahan bentuk untuk dia lebih kompleks atau lebih matang. Ini contohnya bisa metamorfosis atau perkembangan ciri fisik kelamin pada manusia. Yang awalnya misalnya kita manusia waktu kecil, kita belum pubertas atau yang wanita belum haid, lalu ketika pubertas wanita itu sudah haid, itu yang disebut dengan perkembangan. Selanjutnya kita masuk nih, oke, ini ada ayam, ada telurnya. Ini ciri makhluk hidup yang apa sih? Jadi kalau ayam ini dia bertelur untuk apa? Ini kita sebutnya dengan nama berkembang biak atau reproduksi. Apa gunanya berkembang biak ini? Agar misalnya kita makhluk hidup itu bisa melestarikan jenisnya, agar kita nggak punah, kita nanti masih punya keturunan kita. Kalau tumbuhan, nanti bagi hewan kayak ayam bertelur, misalnya kucing nanti melahirkan nih, dan banyak cara berkembang biak lainnya. Dan kalau bagi tumbuhan, dia itu nanti bisa berkembang biak dengan biji, tunas, umbi, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini, oke, ini ciri makhluk hidup yang mana nih? Di sini ciri makhluk hidup yang kita sebut dengan bergerak. Pada bergerak ini, kalau bagi kita dan hewan, manusia dan hewan, kita dapat berpindah tempat, misalnya dari satu tempat ke tempat lain, atau kalau kita sebutnya itu dengan gerak aktif. Tapi kalau misalnya bagi tumbuhan bergerak gak sih? Kalau kita lihat kayaknya tumbuhan gak ada bergerak deh. Atau kalau yang anak-anak lihat mungkin tumbuhan itu bergerak karena dihembuskan angin seperti itu ya. Nah, itu bukan disebut dengan bergeraknya tumbuhan. Bergeraknya tumbuhan itu bagaimana? Kalau untuk tumbuhan itu geraknya pasif, nggak kelihatan banget sama kita, tapi sebenarnya dia juga bergerak. Contohnya nih, ketika putri malu, tahu nggak? Kalau kita sentuh putri malu tersebut, bergerakan atau gerakan akar tumbuhan mencari air. Misalnya kita contohkan ini, ibu ada tanaman nih, tanaman tersebut ada akarnya, dan akarnya ini akan selalu bergerak menuju air. Itu adalah salah satu gerak tumbuhan tersebut, tapi gerakannya bukan cepat kayak gerakan pada kita manusia. Gerakannya itu perlahan-perlahan, tapi pasti nanti mencari airnya. Atau ini juga gerakan tumbuhan menuju cahaya. Atau gambar yang di atas ini ada namanya bunga pukul 4. Kenapa disebut dengan bunga pukul 4? Karena bunga ini akan selalu kembang pada pukul 4. Jadi kalau misalnya bukan pukul 4 sore, bunganya itu akan menguncup kayak gini. Tapi kalau udah pukul 4 sore, nanti bunganya itu akan
mekar seperti itu. Ini yang kita sebut gerak pada tumbuhan. Jadi tumbuhan juga bergerak. Selanjutnya di sini ibu masuk nih. Ada yang namanya mengeluarkan zat sisa atau orang nyebutkan dengan ekskresi. Jadi ini kan artinya keluar nih. Jadi kita keluarkan semua yang gak perlu bagi kita. Jadi ekskresi ini adalah pengeluaran zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh kita. Contohnya, kalau pada kita manusia, kita nanti akan mengeluarkan urin atau yang kita sebut dengan pipis, itu yang dikeluarkan nanti diproses di ginjal kita. Atau kita juga nanti mengeluarkan keringat yang dikeluarkan oleh kulit dan mengeluarkan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh paru-paru dan cairan empedu yang dikeluarkan oleh hati kita. Selanjutnya kita akan masuk nih. Oke, anak-anak pernah nggak coba menyentuh putri malu? Apa yang akan terjadi ketika anak-anak tersebut menyentuh putri malu tersebut? Apa yang akan terjadi dengan daunnya ini? Daunnya tersebut akan muncul. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup juga. Kita sebutnya dengan ciri peka terhadap rangsangan atau disebut juga dengan iritabilitas. Iritabilitas ini apa? Jadi ini adalah reaksi terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Reaksi ini yang datang dari lingkungan. Pada tumbuhan contohnya ini gerakan si putri malu apabila kita sentuh. Kalau pada manusia dan hewan, kita nanti menggunakan alat indera kita untuk menanggapi yang berbagai rangsangan. Nih misalnya kita punya mata untuk menanggapi rangsangan cahaya, kemudian misalnya hidung untuk menanggapi rangsangan bau, telinga untuk suara, kemudian kita punya kulit untuk menanggapi rangsangan sentuhan dan juga lidah untuk menanggapi sentuhan rasa. Selanjutnya kita bahas yang terakhir. Oke, di sini ini ada pohon kaktus ya. Kaktus ini dia hidupnya di daerah yang gurun. Seperti itu, yang kekurangan air. Kalau mereka hidup di daerah gurun, mereka tersebut akan kekurangan air. Tapi bagaimana cara kaktus ini tetap bisa hidup di daerah ini? Jadi itu mereka di sini akan namanya beradaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya, yang gunanya agar makhluk hidup itu tetap bisa bertahan hidup. Banyak sekali cara adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Ini contoh lainnya, misalnya ada suatu hewan yang nanti dia bisa merubah warna kulitnya agar sama dengan warna lingkungannya, supaya nanti predator tidak melihat dia dan tidak memangsa dia. Kalau untuk kaktus sendiri, cara dia bertahan hidup adalah dia menyimpan air pada bagian batangnya ini. Dan nanti dia mempunyai daun yang berbentuk duri, sehingga nanti mengurangi penguapan. Oke, setelah ciri-ciri makhluk hidup yang telah kita pelajari tadi, oke, kita kembali lagi ke gambar kita yang pertama nih. Ada gambar robot dan ada gambar sapi. Jadi menurut anak-anak, manakah yang memiliki semua ciri-ciri dari makhluk hidup? Kalau mungkin kita lihat, robot ini dia itu memiliki bisa bergerak. Kemudian dia juga bisa memerlukan nutrisi yang mungkin berupa baterai ya. Tapi dia cuma punya ciri-ciri yang itu. Kalau yang kita katakan makhluk hidup, dia harus memiliki semua ciri-ciri dari makhluk hidup. Contohnya seperti sapi ini nih. Dia bisa bergerak, dia bisa bernafas, kemudian dia bisa tumbuh, berkembang biak, dan yang lain. Semua yang dimilikinya ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Makanya yang kita bilang makhluk hidup adalah sapi, karena sapi memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup atau ciri-ciri kehidupan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.